Bayangkan, ribuan tahun lalu. Di bawah panji elang emas Kekaisaran Romawi, ada para nabi yang berdiri membawa cahaya di tengah kekuasaan terbesar dunia saat itu. Siapa saja mereka? Apakah ada nabi yang benar-benar menawan Romawi? Mari kita telusuri kisahnya. Inilah para nabi yang pernah berhadapan dengan Kekaisaran Romawi. Keren, ayo rekam! Wah, pertarungan seru habis. Rekam terus ya! Kita mulai dari Palestina, sekitar tahun 30 Masehi. Di masa itu, wilayah tersebut berada di bawah kekuasaan Kaisar Romawi, Tiberius. Di tengah tekanan politik dan penjajahan, lahirlah seorang nabi yang dikenal dalam Islam sebagai Nabi Isa. Beliau berdakwah tentang tauhid, mengajarkan kasih sayang, menegur kemunafikan. Namun Romawi tidak bergerak sendirian. Gubernur mereka di Yudea adalah Pontius Pilatus. Menurut sejarah Kristen dan catatan sejarawan Romawi seperti Tacitus, Yesus dihukum mati oleh otoritas Romawi sekitar tahun 30–33 M. Namun dalam Islam, Nabi Isa tidak disalib, melainkan diangkat oleh Allah. Apakah beliau memimpin perang melawan Romawi? Tidak. Perlawanan beliau adalah perlawanan spiritual, perlawanan iman. Di masa yang hampir bersamaan, hidup pula seorang nabi yang tegas dan berani, Nabi Yahya. Beliau hidup di bawah kekuasaan raja bawahan Romawi, Herodes Antipus. Nabi Yahya menentang kemungkaran penguasa, dan karena ketegasannya, beliau dihukum mati sekitar tahun 28–30 M. Sekali lagi, bukan perang fisik melawan Romawi, melainkan keberanian moral menghadapi sistem kekuasaan. Tangkap dia lagi. Berabad-abad kemudian, tahun 570 M, lahirlah Nabi terakhir, Nabi Muhammad. Pada saat itu, Romawi telah berubah menjadi Romawi Timur atau Bizantium. Ketika Islam mulai berkembang di Madinah, hubungan dengan Romawi Timur mulai memanas. Tahun 629 M, terjadilah Perang Mu'tah. Pasukan Muslim pertama kali berhadapan langsung dengan tentara Bizantium. Setahun kemudian, tahun 630 M, Nabi Muhammad memimpin ekspedisi Tabuk. Inilah momen ketika seorang nabi benar-benar memimpin pasukan menghadapi ancaman Romawi Timur. Meski tidak terjadi pertempuran besar di Tabuk, ini adalah konfrontasi terbuka antara kenabian dan kekaisaran. Lalu muncul pertanyaan, apakah ada nabi lain yang melawan Romawi yang tidak termasuk 25 rasul? Dalam hadis riwayat Abu Dzar Al-Ghifari disebutkan jumlah nabi mencapai 124.000 orang. Artinya, bisa saja ada nabi lain yang hidup di wilayah Romawi seperti di Eropa, di Mesir, atau di Asia Kecil. Namun, nama mereka tidak disebutkan secara spesifik dalam Al-Quran maupun hadis sahih. Sejarah hanya mencatat secara jelas 3 nama besar yang berkaitan langsung dengan Romawi, yaitu hanya Nabi Isa, Nabi Yahya, dan Nabi Muhammad. Kekaisaran Romawi pernah menjadi kekuatan terbesar dunia. Pasukan mereka ditakuti, hukum mereka keras. Namun sejarah membuktikan kekaisaran itu runtuh. Sedangkan risalah para nabi tetap hidup hingga hari ini. Karena kekuatan sejati bukan pada pedang dan tentara, melainkan pada kebenaran yang dibawa. Dan di bawah bayang-bayang Romawi, para nabi tetap berdiri, menyampaikan cahaya. Sekian info tentang sejarah ini. Kalau ada salah atau mau membenarkan, dan yang mau berdiskusi, silahkan berkomentar di kolom komentar.